Jemaat sekalian, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent mengingatkan kita bahwa kita harus mempersiapkan hati kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus dan juga pengharapan bagi kita. Seperti kata nubuatan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan Minggu Advent ini. Bapa dalam surga, tambahkanlah kerinduan kami akan Kristus Juru Selamat kami, dan berilah kami kekuatan untuk bertumbuh dalam kasih, agar kedatangannya membuat kami bersuka cita atas kehadirannya dan menyambut terang kebenarannya. Oleh sebab itu, sebagai umat beriman, mari kita merefleksikan kembali kedatangan Kristus yang pertama ke dalam dunia ini. Kita merenungkan kembali misteri inkarnasi yang agung ketika Kristus merendahkan diri, mengambil rupa manusia dan masuk dalam dimensi ruang dan waktu guna membebaskan kita dari dosa. Mari dengan hati yang penuh pengucapan syukur kita memuji Tuhan. Kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapa, kami datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
Jemaat sekalian, hari ini kita memperingati Hari Anak Internasional, Children's Day. Mari Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah bersama anak-anak kalian, boleh dipeluk, boleh dicium anak-anaknya dan ucapkan selamat Hari Anak. Pakai kesempatan hari ini untuk boleh memiliki quality time yang lebih banyak bersama-sama dengan anak-anak kalian. Mari Bapak Ibu, ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita untuk bangkit berdiri memuji Tuhan. Kita pakai tangan kita untuk melambai bagi nama Tuhan dan juga pakai kaki kita untuk melompat bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Mari bersuka cita bersama keluarga kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, Terjongkok. lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, Lebih tinggi lagi. lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah Lebih tinggi lagi pelangi, tangannya. lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lompat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku daki-daki gunung yang tinggi bersama Tuhan. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau
jemaat sekalian, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Christian dan juga Ibu Ane Kartawijaya. Kita naikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Kiranya pujian ini boleh menjadi kerinduan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku ingin dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan secara unik hari ini, di mana saya dengan Ibu Ane dan Apit, kita team up bersama-sama untuk membawa saudara masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini tentang duka anak bebal, sukacita anak bijak. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami butuh bantuan daripada Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang Kudus bisa mengurapi hamba-Mu dan memakai setiap kami yang ada di rumah untuk bisa mengerti bersama-sama firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar tidak ada gangguan baik dari internet maupun gangguan daripada visual untuk kami virtual ini bisa kami dengar firman Tuhan baik-baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 21. Yuk anak-anak kita membuka Amsal 17 ayat ke-21. Kita akan membaca satu ayat saja. Sudah dapat? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Saudara, demikian firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat satu bagian episode Apit, yang saya sebut episode Apit, bagaimana Apit menjadi seorang anak di tengah-tengah keluarganya dengan mamanya, dengan akongnya, dan dengan temannya. Ya. Apit, udah bikin PR belum? Loh, kok ditanyain gak jawab? Apit kayaknya belum ngerjain tugas ya. Sekarang udah jam berapa ini? Udah waktunya kamu bikin tugas. Besok ditanyain mesti masuk ke Google Classroom. Aku kesel. Kenapa? Aku nggak mau belajar. Loh, kok kamu ngambek begitu? Aku kesel karena aku narah-narah. Aku marah-marah. Iya, aku dinarah-narahin. Loh, kenapa? Pasti ada penyebabnya. Gak tahu, aku narah-narah. Aku kesel. Aku nggak mau belajar. Aku nggak mau ngapain. Nggak mau ngapa-ngapain? Enggak. Bagus ya. Coba tanyain Akong dulu sebentar. Mama tanyain. Akong?
Nah, ini udah ada Akong. Ayo, kenapa tadi Akong? Boleh ceritakan nggak kenapa Akong? Si Apit marah-marah, kenapa ya? Oh, itu tadi. Kenapa sih? Tadi Apit saya minta tolong untuk siram tanaman. Terus? Terus dia bilang oke. Terus? Tadinya habis itu saya lihat dia main handphone. Jadi saya bilangin, Apit, jangan main terus. Tadi bilangin mau bantuin Akong. Taunya tidak bantuin. Oh, itu sih cuma dikasih tahu, bukan marah-marah, Apit. Namanya itu bukan marah-marah. Aku cuma kasih tahu, Apit. Kamu nggak sopan sama Akong ya? Ya, Apit ngomongnya agak kasar. Oh, kamu ngomongnya agak kasar. Aku kasar. Nggak boleh begitu ya. Harus menghormati orang yang lebih tua. Harus respect kalau mau jadi anak yang bijaksana. Oke? Mesti panggil papa kayaknya nih. Terima kasih Akong ya untuk keterangannya ya. Ya, Dengar-dengar hahaha dapat penghargaan ya dari sekolah ya. Iya, itu nontonnya berkat Tuhan. Wah, senang sekali ya anak-anak ya. Hahaha, dapat penghargaan dari sekolah. Juga dari sekolah minggu ya. Iya. Penghargaan apa sih? Penghargaan menjadi murid yang selalu bersuka cita. Kok Apit begitu sih? aku juga udah suka cita tapi nggak kasih penghargaan. Aku setiap kali ayat hafalan selalu hafal nggak dapat penghargaan. Loh, kamu kok iri sih? Nggak boleh iri. Bersuka cita waktu teman bersuka cita. Seneng ya kalau hahaha dapat penghargaan. Apit sebagai sahabat seharusnya bersuka cita dong. Anak yang bijak, jangan iri hati. Ya? Wah, lagi-lagi. Apit, ada pesan dari guru sekolah minggu. Coba kamu buka di WhatsApp. Ya tunggu. Apit, jangan yang di situ. Itu nanti kamu masuknya ke tempat yang lain. Aku udah tahu, nggak usah dikasih tahu. Aku udah ngerti gadget, Nana. Nana kan udah tua, jadul. Loh, Mama juga tahu tentang gadget. Kok Apit kok nggak sopan gitu sih ngomongnya? Aku lebih tahu. Ya tapi kamu jangan begitu. Mama kan juga tahu kalau soal WhatsApp sih. Enggak, Nana nggak tahu. Nah, itu cerita Apit tadi ya. Nanti Apit akan muncul lagi di belakang. Saudara, Apit akan memberi contoh dengan episode yang mirip, tapi cara Apit berbeda. Mari kita melihat, sekarang saya izinkan saya untuk berbicara dengan papa mama, dengan para orang tua, untuk merenungkan bagian ini. Nanti anak-anak boleh join lagi, atau anak-anak mau stay, mau dengar juga tidak apa-apa ya. Yuk kita buka bagian firman Tuhan yang lain di Amsal 4 ayat 1-3. Demikian firman-Nya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Dari bacaan kita tadi Amsal 4 ayat 1-4, mari kita meneliti apakah peran orang tua di dalam menjadi alat Tuhan untuk menjadikan anak-anak, menjadikan remaja yang bebal, yang tidak tahu apa-apa, menjadi seorang yang bijak, yang bisa mengambil keputusan dalam hidupnya,
satu demi satu kejadian dia bisa menghadapinya. Saudara, anak itu waktu lahir di dalam keluarga menjadi seorang, nggak langsung gede, tapi dia menjadi seorang bayi. Bayi yang butuh bantuan orang tua 24/7, 24 jam, 7 hari, terus menerus. Waktu dia lapar, dia menangis. Waktu dia mau pipis, dia menangis. Waktu dia mau minum, dia menangis. Waktu perutnya gak enak, dia menangis. Saudara, anak waktu masih kecil itu begitu membutuhkan, rentan, lemah, gampang dipengaruhi, dan dia butuh sekali papa mamanya. Tetapi waktu dia sudah mulai bertumbuh sekalipun, dia juga butuh pengertian. Apa yang bisa dimengerti, bagaimana berkata-kata yang sopan, bagaimana menghadapi orang yang lebih tua, bagaimana menghadapi teman yang lagi bersuka cita, yang lagi bersedih. Bukankah dia butuh wisdom, saudara? Dia butuh wisdom untuk menjadi anak yang bijak. Siapa yang bertugas? Apakah itu departemen wanita, saudara? Komisi wanita di rumah, yaitu mama saja? Bukan, saudara. Kalau Amsal 1 ayat 8 mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi ada didikan ayah, ada ajaran ibu. Amsal 4 ayat 1 bahkan menekankan, "Dengarkanlah hai anak-anak," tadi yang kita baca, "didikan seorang ayah, supaya engkau beroleh pengertian." Ayah punya peran juga. Amsal 6 ayat 20, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi jelas sekali, saudara. Alkitab tidak mengatakan departemen membesarkan dan mengasuh anak adalah departemen khusus wanita, khusus istri. Bukan, saudara. Jelas Alkitab mengatakan untuk membesarkan anak-anak dan memberikan mereka pengertian, memberikan mereka bijaksana, butuh kedua orang tua, papa dan mama. Ayah-ayah, saya mau bicara saat ini sebagai seorang pria yang sudah mulai tua, ya. Tapi bukan giginya tinggal 2, saudara. Saya mau berbicara sebagai seorang pria yang sudah membesarkan anak sampai saat ini. Ada anak pertama saya 24 tahun, anak kedua 20 tahun. Sebagian dari saudara, para pria ini, para ayah, mungkin telah berpikir bahwa membesarkan anak itu bukan urusan saya. Itu pekerjaan istri saya. Itu tugas istri saya. Tugas mendidiknya, tugas memberikan arah dalam hidup, memberikan pengajaran, memberikan pengertian, tugas istri. Bukan, saudara. Firman Tuhan mengatakan kedua orang tua butuh untuk bekerja sama, untuk membesarkan anak, butuh waktu yang rutin untuk bercerita, butuh waktu untuk bermain. Ayah-ayah perlu menunda baca koran, baca majalahmu, menonton, pegang remote, tapi perlu menunda untuk memainkan Xboxmu mungkin, untuk menunda membaca berita, membaca lihat-lihat gadget. Stop sejenak. Kenapa? Karena anak butuh main dengan engkau. Anak butuh nonton mungkin bersama-sama engkau. Karena kamu telah menjadi seorang ayah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa tugas orang tua ini begitu penting? Ya, karena anak-anak mereka tidak bisa membesarkan dirinya sendiri, saudara. Dari bayi kita sudah tahu percis, anak-anak tidak bisa. Dia butuh sentuhan daripada ibu, dia butuh kasih sayang daripada papa dan mama, dia butuh pengertian, dia butuh diajarin yang mana benar, yang mana salah. Cara mana, disiplin apa hidup ini supaya bisa lebih baik. Amsal 4 ayat 3 yang tadi kita baca sudah mengingatkan anak-anak itu anak yang mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi katanya ya. Lemah, disebutnya lemah tuh, vulnerable ya dalam bahasa Inggrisnya. Dan waktu anak-anak itu juga lemah itu gampang sekali dipengaruhi, gampang sekali menjadi bebal. Ya, gampang dia melihat pengaruh dan gampang sekali anak-anak gak usah diajarin dia bisa sombong. Anak-anak gak usah diajarin dia bisa bohong. Jadi saudara, Amsal 29 ayat 15 mengingatkan saudara, apabila kamu membiarkan anak-anakmu tidak terdidik, jangan heran mereka akan mempermalukan kamu.
Dalam kebanyakan keluarga di Jakarta saat ini, banyak anak-anak yang dilepas besar dengan suster, besar dengan pembantu, besar dengan their own device, dengan gadgetnya, dengan iPad-nya, dengan TV-nya, dengan video games-nya. Saudara, orang tua yang membiarkan anak, biasanya orang tua yang sibuk, yang punya urusan pekerjaan katanya. Yang urusan dengan pernikahannya juga belum beres. Yang masalah emosi dan penerimaan diri apalagi dari COVID menjadi tidak punya hati untuk anak-anak. Gak cukup waktu saya, Pak. Tidak ada kekuatan, tidak ada waktu yang tersisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau apabila tidak ada seorang pun dari ayah dan ibu yang mau ambil bagian, jangan heran nanti anak-anak kita, remaja kita akan menjadi kekuatan perusak yang paling besar, yang akan membawa duka cita kepada saudara dan saya. Mereka akan mempermalukan keluarga. Mereka akan menjadi kesedihan di masa tuamu. Mereka akan bertumbuh sebagai seorang yang gagal dalam akademik. Menjadi seorang yang tidak berhasil dalam pekerjaan. Menjadi seorang yang tidak bisa berrelasi dengan baik. Saudara, ada seorang pimpinan perusahaan, teman saya, mentor saya, kakak saya, yang saya sebut kakak di dalam bisnis, dia yang banyak mendidik, mengajar. Satu kali waktu saya visit ke kebun, saudara, kita naik kapal waktu itu, naik kapal di laut, dan kita punya waktu ngobrol dengan teman-teman. Terus dia mengatakan begini, Chris, hati-hati. Saya punya anak laki-laki, sekarang sudah 27 tahun, 26 tahun. Tapi anak saya itu kena obat, kena pakai narkoba. Dan gak bisa menyelesaikan sekolahnya. Menghabiskan uang begitu banyak. Butuh rehabilitasi. Dan dia tetap memakai drug sampai dia meninggal. Saudara, si bapak ini cerita sama saya dan mengatakan, menyesal tidak ada guna sekarang. Sudah terlambat. Anak sudah lewat. Ada ibu yang menyesal karena dia nggak ambil waktu untuk mengajar dan mendidik, mendisiplin anak laki-lakinya. Sehingga anak ini sudah terlanjur menjadi seorang pemuda, tetapi tetap main games, nggak bisa bekerja, dan nggak tahu bahwa ngomongannya itu sangat pedas dan sangat tidak menyenangkan jadi orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah menggunakan kesempatan di rumahnya untuk mendidik, mengajar, memberi pengertian, mendisiplin anak-anaknya, saudara. Saudara mesti ingat bahwa Tuhan sudah mendesain rumah tangga, tempat anak yang lemah dan rentan itu dilahirkan di sana, dan tempat di mana mestinya anak-anak itu menemukan kasih bapa, cinta ibu di rumah yang paling mempengaruhi dia, supaya dia siap waktu keluar rumah, dia sudah dibentuk menjadi seorang manusia Allah yang disiapkan di rumah itu. Jadi saudara, apa yang orang tua harus lakukan? Apa yang orang tua lakukan untuk bisa anak itu memperoleh hikmat, memperoleh pengertian? Amsal 4 ayat 5 mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian anak-anak. Jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jadi saya percaya orang tua punya tugas adalah menyampaikan petunjuk-petunjuk supaya mereka bisa hidup. Orang tua punya tugas untuk mengajari mereka supaya mereka bisa tahu bagaimana memegang perkataan yang punya hikmat itu, yaitu perkataan firman Tuhan ini. Kenapa harus dikejar, saudara? Kenapa harus diperoleh? Karena kebodohan melekat. Jadi kita harus menaruh usaha intensional
dengan sengaja mempersiapkan, memprogramkan, dan membuat usaha-usaha supaya anak-anak bisa peroleh pengertian. Karena kebodohan melekat. Nah, waktu papa dan mama seperti Amsal 4 yang tadi kita baca ayat 1 sampai 4. Papa mama yang mau mengajar waktu anak-anak di rumah. Ibu-ibu yang mau memanggil anaknya dan mengatakan, itu salah Pit, salah Pit. Ya itu gak sopan loh saya ngomong cara gitu. Pit, besok ya coba ingat-ingat apa tugas kamu. Saudara, siapa lagi kalau bukan mama papa yang bisa membuat anak-anak itu makan dengan pakai tangan kanan, pakai sendok tangan kiri dengan garpu. Siapa yang bukan yang anak-anak yang bisa tahu kalau bukan papa mamanya yang mengajar dia, oh kalau jam segini mandi, nanti ada belajar ya. Wah, kita akan belajar jam segini sampai jam segini. Gak bisa main terus, main hanya boleh 1 jam 1 hari. Misalkan begitu, saudara. Siapa kalau bukan papa mama? Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan anak-anak, didikan seorang ayah itu penting supaya kamu bijaksana. Bapak-bapak, kita harus mengambil bagian untuk mengajar, mendidik, memberi pengertian pada anak-anak kita. Ibu-ibu, yuk kita sama-sama mengingatkan, menjadi seorang yang handsful, membantu pasangan untuk berperan dengan aktif, supaya kita sama-sama dengan pasangan memakai tongkat dan didikan, supaya anak-anak bebal ini kebodohannya tidak melekat. Kenapa? Karena kita tidak bosan-bosan mengajar, mendidik, mengajar, mendidik, mengingatkan. Itu tugas saudara dan saya. Nah, saya akan tutup dengan satu episode Apit yang berikutnya. Bagaimana Apit bisa menjadi anak yang bijak dan yang membawa sukacita. Wah, Apit, kamu sudah siram pohon ya? Iya, Akong. Kasihan Akong, soalnya kan udah tua. Jadi Apit mau bantuin. Kamu bijaksana sekali. Kan Nana udah ingetin. Iya tadi mama ingetin kamu taat ya. Anak baik. Thank you ya Apit buat kartu ucapannya. Hah? Apit kasih kartu ucapan? Iya kan? Hihi kan dapat penghargaan dari sekolah. Aku tahu. Jadi aku siapkan kartu ucapan semangat. Wah, Terima kasih ya. kok kamu pinter begitu sih? Ya kan aku suka liatin Nana. Kalau ada yang ulang tahun, Nana siapin kartu. Oh, kamu ikutin. Iya. Nana, Ya, aku ada pertanyaan. kenapa? Ini di Facebook bilang kalau misalnya aku ke gunung terus aku merenung gitu, terus aku nanti jadi pinter ya? Ya enggak lah. Masa bis untuk pinter kamu mesti ke gunung? Kalau mau pinter, kamu mesti belajar. Mau bijaksana, banyak baca Alkitab. Dan juga bertanya. Oh kayak gini. Iya, dengan kamu bertanya begini, bertanya kepada orang yang lebih tua dan bijaksana, kamu akan menjadi anak yang pintar dan bijaksana. Oh gitu. Iya. Nah, itu tadi cerita Apit yang sudah berubah menjadi anak yang bijak. Kenapa? Karena mamanya mengingatkan. Karena mamanya mengajarkan. Karena ada pujian daripada si Akong. Ada pujian dari papa mungkin. Ya. Dan dia mendapatkan reward, mendapatkan satu sukacita. Kenapa? Waktu si Hahi temannya itu sangat senang mendapat kartu. Saudara, ulangan 6 ya yang kita sering baca mengingatkan seperti kitab ini diberi nama, orang tua harus mengulangi lagi,
mengingatkan lagi, melatih lagi tanpa bosan, saudara. Supaya mereka tahu bagaimana bisa menyenangkan orang lain, supaya mereka tahu bagaimana berbicara sopan dan bisa respect dengan orang yang lebih tua seperti Apit dengan Akong, bagaimana cara untuk menyenangkan hati orang tua, supaya mereka tahu bagaimana menjadi teman yang baik, teman yang menyenangkan, bagaimana dia bisa ikut senang waktu temannya senang, bagaimana dia sedih waktu temannya sedih, dan supaya mereka tahu bahwa papa mama ada di sana, papa mama yang dikasih tugas sama Tuhan untuk bisa menerima mereka apa adanya, bisa memberikan bukan hanya informasi tetapi menyayangi dia, mengingatkan dia, supaya dia tidak bebal, tetapi supaya dia menjadi anak yang bijak. Terakhir, saudara, sebagai penutup, saya mau cerita kebiasaan keluarga orang Israel. Tiap hari Jumat malam, saudara, sang ayah di keluarga orang Israel ini memimpin doa berkat untuk setiap anaknya, setiap anak-anaknya di rumah tangga itu. Mereka punya lagu pujian resital yang diulang-ulang dan lagunya kurang lebih, saudara, punya kata-kata berikut. Kiranya Tuhan memberkati engkau, anak-anak laki-laki, seperti Efraim, seperti Manase. Untuk anak-anak laki-laki, bapak-bapak biasa mengulangi doa ini. Dan waktu dia berhadapan dengan anak-anak perempuan, dia menumpangkan tangan memberkati, kiranya Tuhan membuat engkau seperti Sarah, seperti Ribka, seperti Rahel, seperti Lea. Dan habis itu dia mengumpulkan anak-anak dan keluarga dan istri. Dan dia mengatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seperti Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Apakah rumah tangga saudara sudah mempunyai waktu doa, waktu berkat diturunkan? Apakah ada papa-papa yang tidak jemu-jemu berdoa berkat untuk anak-anak? Apakah di rumah tangga saudara sudah ada pendidikan, sudah ada didikan, sudah ada pengajaran, sudah ada disiplin, sudah ada tongkat dan didikan katanya? Supaya apa? Supaya anak yang bebal bisa menjadi anak sukacita, yaitu anak yang bijaksana. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai waktu hari ini untuk melihat, untuk menyaksikan apa yang Apit lakukan waktu dia menjadi anak yang bebal, dan bagaimana Apit bisa berubah menjadi anak yang bijak karena ada orang tua, ada papa, ada mama, ada akong yang mengajar, yang mengingatkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami dari Amsal bahwa kami butuh hikmat bijaksana, butuh didikan, butuh pengajaran, butuh pengertian. Dan kami juga, sebagian kami sebagai orang tua, kami butuh mengadakan waktu untuk mengajar anak-anak kami, memberikan hikmat bijaksana itu, dan juga memberikan doa berkat. Tolonglah Tuhan keluarga-keluarga di GKBJ, supaya kami semua bertumbuh menjadi keluarga yang bijak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.上小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。Jesus loves the little children, all the
red, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.世上小孩，世上所有的小孩，有钱没钱他都爱，高矮胖瘦大宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。Jesus loves the little children, all the children of the world, rich and poor or big and small. Jesus loves the one and all. Jesus loves the little children of the world. Happy Singles Day. Happy Singles Day. Selamat Hari Anak, kiranya anak-anak semua boleh bertumbuh di dalam iman dan hikmat dari Tuhan, serta tetap setia mengikut Tuhan dan mau melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa, tapi doa kita akan khusus pada hari ini karena kita bersama-sama memperingati Hari Anak Internasional. Maka dari itu saya mengajak para orang tua untuk berdoa bagi anak-anaknya. Alkitab berkata bahwa anak-anak adalah hadiah yang dititipkan dari Tuhan kepada kita. Maka kita mesti menghargai dan merawatnya dengan baik. Untuk itu hari ini bagi keluarga yang bisa berkumpul dengan anak-anak, orang tua, mari kita bersama-sama berdoa buat anak-anak kita. Kalau anak-anak tidak bersama dengan kita, kita juga bersama pasangan kita atau kita sendiri bisa berdoa khusus untuk mereka. Mari kita bersama-sama berdoa buat anak-anak kita. Masuk dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempercayakan kami menjadi orang tua untuk anak-anak kami. Meskipun Engkau telah mempercayakan mereka kepada kami tahu bahwa mereka adalah milik-Mu yang Engkau titipkan kepada kami untuk kami rawat dengan baik. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Berikanlah kepada kami kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan untuk membesarkan mereka sesuai dengan firman-Mu yang kudus. Penuhi apa yang kami butuhkan. Jagalah dan lindungilah mereka hingga pada akhirnya mereka bertumbuh besar dan menjadi pribadi yang takut akan Allah dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan senantiasa berjalan di jalan yang memimpin mereka kepada kehidupan yang kekal. Tolonglah anak-anak kami mengatasi godaan dalam dunia ini dan dosa yang dapat menyeret mereka dengan sangat mudah. Terangilah hati dan pikiran mereka agar mereka mampu memilih jalan hidup yang terbaik dan selaras dengan kehendak-Mu. Allah Bapa terkasih, kiranya Roh Kudus-Mu setiap hari memimpin dan menuntun mereka. Bila mereka mengalami kesulitan, mohon Engkau selalu mendampingi. Jangan sampai mereka lemah semangat dan putus asa.
Tolong mereka untuk bertumbuh di dalam hikmat dan kebijaksanaan, dalam kasih karunia dan pengetahuan, di dalam kebaikan, kasih sayang dan cinta. Kiranya mereka melayanimu dengan setia, dengan hati mereka sepenuhnya ditujukan kepadamu. Kiranya mereka menemukan sukacita hadiratmu melalui hubungan pribadi mereka setiap hari dengan putramu Yesus. Tolong kami untuk tidak mengabaikan tanggung jawab kami sebagai orang tua di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah komitmen kami untuk membesarkan anak-anak ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, karena hidup mereka selamanya akan menjadi kesaksian dari kesetiaan-Mu. Doa, ucapan syukur, dan permohonan ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Roh Kudus mengharmoniskan, memulihkan setiap keluargamu, memimpin, menyertai, sehingga keluargamu menjadi keluarga yang menyaksikan kebaikan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Jemaat, silakan bersaat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama melihat warta kita pada minggu ini. Perjamuan kudus akan diadakan pada minggu depan. Maka ada perjamuan kudus, ada persembahan mezbah, dan 2 kali persembahan seperti biasanya untuk gereja dan untuk misi. Kayaknya kita semuanya bisa mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan kita menyatakan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Kemudian ada persekutuan doa Kamis pada hari Kamis tanggal 3 Desember jam 7.30 malam. Temanya pemuritan suku Biak yang akan disampaikan oleh Guru Injil Laura Arwan. Ya, mari kita semuanya, para majelis, pengurus, dan guru-guru sekolah minggu juga mengajak semua jemaat untuk mengikuti sehingga kita bisa melihat bagaimana penjangkauan kepada suku Biak yang ada di daerah Papua. Kemudian untuk peneguhan nikah, ya, bagi jemaat yang mau mengikuti peneguhan nikah yang dulunya mereka dinikahkan secara adat, maka gereja mengadakan peneguhan nikah pada hari Sabtu 20 Februari jam 10 pagi. Persyaratannya sebagai berikut. 1, sudah menikah secara adat. 2, salah satunya anggota GKBJ Cengkareng dan keduanya telah dibaptis. Yang ketiga, diwajibkan mengikuti pembinaan pada hari Jumatnya tanggal 19 Februari jam 6 sore. Jadi bagi bapak dan ibu yang sudah menikah secara adat tapi ingin pernikahannya diberkati di gereja, maka boleh mendaftarkan diri ke tata usaha. Kemudian gereja kita pada tahun depan akan mengadakan program kompak, kolaborasi pemuritan keluarga yang dilakukan dengan kerjasama dengan Seminar Alkitab Asia Tenggara dan juga Yayasan Unike. Kompak merupakan proyek kolaborasi antara gereja
yang ingin membina keluarga-keluarga supaya keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bisa bertumbuh dengan baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena itu kita perlu memperlengkapi diri dan program Kompak ini memperlengkapi setiap keluarga supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai Alkitab itu di dalam keluarga kita. Kita bisa mengarahkan anak kita bagaimana mereka berjalan seturut dengan kemauan Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu yang mau mengikuti acara program ini, boleh mendaftar ke saya ataupun ke Tata Usaha. Nanti kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang mungkin terdiri dari 3 sampai 4 keluarga dan kita bertumbuh bersama-sama. Tentunya dipimpin oleh seorang family companion, ya, rekan keluarga kita. Oke, Tuhan berkati kita semuanya. Sampai bertemu minggu berikutnya. Tuhan berkati.